Pergaulan bebas ini adalah perilaku yang bisa kita anggap menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratin Fadilah, biasa dipanggil Dila. Apa kabar teman-teman semua? Apakah kalian sehat? Insya Allah sehat ya. Di sini kita akan membahas tentang pergaulan bebas mengancam kesehatan untuk semua kalangan usia. Apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang individu maupun kelompok. Contohnya menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan dosen dari Universitas Cahaya Bangsa yaitu Bapak Sufyanur SKep MM selaku ahli di bidang kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Pak, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih tentang pergaulan bebas yang mengancam kesehatan di kalangan semua usia. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap pergaulan bebas pada sekarang ini? Yang menurut saya pergaulan bebas ini Pak nggak harus di remaja aja, tapi semua kalangan usia. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, baik jasmani dan rohani. Baik, menarik tentang pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas kalau kita artikan sebagai dalam arti sesungguhnya ya. Kalau pergaulan ini adalah interaksi antar individu ataupun kelompok. Ya. Kemudian bebas. Nah, kalau kita artikan bebas ini kan artinya tidak ada yang mengikat, sebebas-bebasnya. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara keduanya, ya, pergaulan bebas interaksi antar individu, kelompok yang tidak terikat dengan peraturan, norma, agama dan sebagainya. Jadi mereka memang bebas mau melakukan apa saja, dan pergaulan bebas ini adalah perilaku yang bisa kita anggap menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena di situ tadi tidak ada aturan. Dia bisa melanggar norma sosial, bahkan agama sekalipun, bahkan bisa melanggar undang-undang. Dan banyak akibat dari pergaulan bebas seorang remaja ataupun semua golongan usia itu bisa terjebak, bisa terkena pidana, kemudian sanksi sosial ya dikucilkan oleh masyarakat karena efek negatif dari pergaulan bebas itu sendiri. Ya, itu jadi sangat banyak dampak negatifnya kalau kita terjebak dalam pergaulan bebas. Terus apa sih Pak menurut Bapak nih solusi yang baik untuk agar kita terhindar dari pergaulan bebas tersebut? Jadi gini ya, untuk pergaulan bebas ini kan ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi ya. Nanti terkait dengan solusinya. Nah, jadi untuk pergaulan bebas ini ya, salah satunya itu adalah kurangnya pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap remaja karena remaja yang tergabung dalam atau melakukan perbuatan pergaulan bebas ini tidak diajarkan oleh keluarga atau tidak istilahnya diawasi secara intens keluarga. Apakah yang dilakukannya ini perbuatan yang baik, tidak melanggar norma agama, sosial dan segala macam, sehingga dia lebih cenderung melakukan apa saja yang menurut mereka benar, tetapi padahal itu salah ya, karena ketidaktahuan atau pendidikan keluarga yang memang kurang ya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi
broken home. Nah, kebanyakan kita remaja yang latar belakang keluarganya broken home. Jadi broken home ini bukan hanya ini ya, perceraian antara ayah dan ibu, tetapi ketika ada pertengkaran, kemudian ada sesuatu yang membuat si remaja atau yang ada di dalam keluarga tersebut merasa tidak nyaman di rumah. Nah, ini bisa mengakibatkan si remaja tadi atau orang tadi mencari rasa nyaman di luar dari keluarga tersebut ya. Nah, itu bisa arahnya nanti bisa kepada pergaulan seks bebas kah, atau narkoba kah, drugs, minuman keras ya. Nah, karena dia merasa ingin mencari nyaman. Karena di keluarga dia merasa bahwa ini sudah tidak kondusif lagi ya. Kemudian faktor ekonomi juga. Nah, pada tingkatan keluarga yang ekonominya dikatakan menengah ke bawah atau bahkan ekonominya kurang mapan, dia cenderung akan mencari kebutuhannya, karena setiap manusia kan mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, caranya tadi mungkin dengan cara mencuri, kemudian minum minuman untuk menghasilkan, kemudian mohon maaf yang perempuan misalkan menjual dirinya mungkin ya. Nah, ini karena faktor ekonomi yang bisa dibilang rendah. Nah, jadi itu salah satu faktornya juga adalah faktor ekonomi. Kemudian salah satunya juga adalah kurangnya pengetahuan tentang agama. Nah, ini yang paling prinsip, paling mendasar ya, karena setiap agama ya, baik itu Muslim dan yang lain-lainnya, itu tentunya akan mengajarkan sesuatu hal yang baik, setidaknya tidak melanggar norma sosial, norma agama segala macamnya. Nah, pondasi agama kita mengajarkan bahwa pergaulan bebas ini tidak baik. Ini akan menimbulkan dampak negatif yang banyak sekali ya. Kemudian salah satu faktor juga adalah teknologi. Kenapa saya bilang teknologi sebagai salah satu faktor kita berperilaku menjadi perilaku pergaulan bebas? Karena dampak negatif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti internet, kita bisa mengakses apa saja di dalam internet tersebut ya, baik itu kekerasan, kemudian tindak pencurian, bahkan sampai perilaku seksual yang menyimpang kita bisa dapatkan di situ. Apabila tidak ada pengawasan yang intens, baik itu dari keluarga, lingkungan sekitar, maka kita akan cenderung untuk memperbuat hal yang ada di dalam internet tersebut ya, menjadi role model. Apalagi kalau di tingkatan kita di remaja, beranjak dewasa, keinginan tahu untuk sesuatu yang baru ini kan besar, sangat besar. Dia pengen coba ini misalkan, minuman itu seperti apa sih misalkan ya, pengen tahu dia, pengen coba dia. Nah, ketika tidak ada pengawasan yang baik, maka dia akan terjebak pada pergaulan bebas tersebut ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pergaulan bebas. Ya, mungkin yang saya sebutkan itu masih sedikit ya. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi. Terus bagaimana sih Pak menurut solusi Bapak nih yang baik untuk kalangan tersebut untuk menjauhi dan menghindari pergaulan bebas itu? Oke. Kalau memang kita ingin mencegah perilaku pergaulan bebas tersebut, kalau setidaknya kita harus membawa diri kita. Artinya ini tergantung kepada ideal diri kita ya. Ideal diri kita bisa move on terhadap perilaku yang menyimpang tadi tergantung dari keyakinan hati kita. Kita maunya kemana ya. Kita bisa kok mencari sesuatu kegiatan yang positif ya, tidak hanya cuman bergaul dengan
perilaku-perilaku yang kita bilang bisa menyimpang tadi ya, dengan cara apa? Dengan kesibukan yang bernilai positif seperti ini. Misalkan kita bikin kegiatan podcast, kemudian kita bisa membuat kegiatan yang ya pada intinya berkesibukan yang positif. Kemudian yang kedua, perkuatlah keyakinan kita kepada agama kita masing-masing. Nah, kalau kita di Muslim, tentunya perkuatlah keimanan kita kepada Tuhan, sehingga ketika iman seseorang kuat, ya, kemudian dibarengi dengan lingkungan yang baik, ya, maka kita akan terjauh dari pergaulan bebas tersebut. Karena ketika seseorang mempunyai keimanan yang tebal, keimanan yang kuat, maka secara otomatis dia akan menghindari hal-hal atau perilaku yang kita anggap menyimpang dari norma sosial, ya. Apalagi sekarang ini banyak ya remaja-remaja yang menganggap bahwa pergaulan bebas dianggap biasa. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sesuatu yang kita anggap biasa padahal mempunyai efek atau dampak yang sangat luar biasa. Seperti tadi kan, oh biasalah kalau misalkan dugem, oh biasalah kalau nggak dugem nggak modern, atau kalau nggak seks sebelum nikah misalkan nggak keren misalkan. Itu kan udah hal-hal yang dianggap mereka wajar, padahal itu sangat menyimpang. Dan kalau kita kaitkan dengan kesehatan, itu akan sangat banyak sekali dampak. Contoh, kalau orang melakukan hubungan seksual sebelum nikah, apa efek dampaknya? Pertama, dia hamil. Kemudian kemungkinan berpotensi dia mempunyai penyakit kelamin. Itu dari segi kesehatan. Pendidikan, putus sekolah. Ketika sudah putus sekolah, maka informasi yang biasa didapat di sekolah itu terputus, sehingga untuk mencapai cita-citanya rasanya sudah sangat tidak mungkin ya, sudah jauh ya. Karena ketika seseorang itu berhenti mencari pengetahuan sekolah, otomatis dia stuck dengan pengetahuan yang ada itu, ya, dan menganggap hal-hal yang negatif itu adalah hal-hal yang biasa. Padahal kalau dilihat dari agama sudah menyimpang, sosialnya sudah menyimpang. Karena orang yang pergaulan bebas biasanya, ya, karakternya itu di rumah biasanya sering marah, kemudian tidak menghargai orang tua, menganggap bahwa dirinya selalu benar, dan lebih mementingkan teman sepergaulannya. Nah, itu sangat berbahaya bagi dia sendiri, ya. Kemudian bagi orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi. Terus yang kayak strict parents itu Pak, yang strict parents itu kan dia yang susah untuk izin keluar, anggapannya dikekang lah oleh orang tua itu. Itu kan pasti dia mikirnya kayaknya lebih enak main di luar nih daripada dia di dalam gitu. Ya, nah itulah makanya fungsi pendidikan keluarga itu penting. Fungsi keluarga ya, pendidikan keluarga anak yang bagus itu didapatkan dari pendidikan, pengetahuan bagaimana mengatur pola asuh anak yang supaya tidak tidak terlalu bebas. Itu kan memang ada usus pendidikannya. Nah, kalau kita tidak mengetahui hal yang itu, maka kita akan mengekang anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dia suka sebenarnya. Tapi kalau kita memberikan edukasi kepada anak, ini loh nak, kalau memang kamu kerjakan ini, dampaknya gini gitu. Sekarang kan kita nggak kadang komunikasi kita dengan anak kadang karena entah pekerjaan kah atau karena sibuk dengan hal-hal apalah, sehingga komunikasi dengan anak kurang, sehingga anak berusaha untuk mencoba mencari tahu sendiri, ya. Dia tidak tahu apakah ini salah atau benar. Kadang dia asik coba aja, ya. Coba aja, tapi efeknya bahaya. Nah, itu kalau memang dapat kasus yang seperti itu, memang harus diedukasi kedua orang tuanya, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kadang kita juga sebagai seorang anak tidak dipungkiri kadang ada sesuatu yang memang kita nggak suka, ya.
ya kan, dikekang nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sampai malam misalkan. Tapi kalau kita amati secara seksama dengan benar, ketika kita jalan-jalan di luar batas jam, misalkan jam 10 anggaplah, paling malam jam 10, itu kan ada potensi-potensi kejahatan yang akan kita dapatkan ke keluar tengah malam, ya kan. Belum lagi kena begal, kalau ada yang usil ya, pelecehan segala macam, apalagi anak cewek misalkan. Nah itu kan memang pengalaman dari orang tua. Tapi karena komunikasi yang dibangun oleh orang tua kurang, jadi anak mungkin merasa bahwa dia terlalu dikekang dan ingin mencoba hal sesuatu yang baru, itu ya dia sendiri ya tanpa tahu akibatnya gitu. Terus pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan nih kepada remaja-remaja yang di luaran sana tentang pergaulan bebas itu? Oke, pesannya ya, untuk remaja, jaga lingkungan pertemanan kalian, ya, perkuat sisi nilai spiritual kalian, agama apapun ya. Jadi yang pertama, lingkungan pertemanan kalian itu dijaga, karena ada istilah gini ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak harum, maka kita akan terkena harumnya. Betul. Kalau kita berteman dengan yang suka ngambil sampah, kan ada aromanya yang kecium. Jadi pandai-pandailah kalian memilih teman, ya. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi selain kita menjaga lingkungan pertemanan kita, nilai keimanan kita, nilai spiritual kita juga harus ditingkatkan, karena dengan cara itu ya, kita akan terhindarlah dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan perbuatan pergaulan bebas. Karena banyak sekali sekarang lagi ramai LGBT ya, seks bebas, nikah tanpa melakukan hubungan tanpa status menikah, sekarang sudah banyak sekali. Kemudian kalau di aplikasi di internet banyak sekali yang menjajakan menjajakan hubungan seksual tanpa nikah, sangat banyak sekali. Jadi usahakan bahwa kita akan mencari lingkungan pertemanan yang baik, karena kalau pertemanan yang toksik ya, itu akan sangat berpengaruh kita ke masa depan. Ketika kita sudah merasa pertemanan kita sudah tidak baik, kita akan sangat susah untuk menemukan masa depan yang baik. Ya, jadi untuk mencegahnya, jaga lingkungan pertemanan kita, kemudian perkuat spiritual keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti pergaulan bebas ini sangat berdampak buruk ya Pak ya untuk kita semua. Betul sekali. Sekali kita terjerumus akan susah, bukan tidak bisa ya, susah sekali untuk keluar dari situ, karena memang yang ditawarkan adalah sesuatu yang nyaman, betul. Dan itu memang kebutuhan kita sebagai manusia, dan cara penyelesaiannya memang di kesehatan ada yang namanya coping kan, coping individu, bahwa untuk menyelesaikan satu permasalahan dia harus melakukan ini gitu. Nah, kalau penyelesaiannya melalui drugs, narkoba dan segala macam, itu termasuk coping, tapi coping yang tidak baik, coping penyelesaian secara singkat, ya, tidak tahu efeknya nanti ke belakang bagaimana. Memang itu sangat manusia, karena kita manusia ini diberi oleh Yang Maha Kuasa adalah nafsu, ada kita nafsu. Jadi nafsu ini kan pengen kita nih supaya nyaman-nyaman. Nah, kegiatan tersebut menghasilkan efek yang nyaman, ya kan? Drugs, minum-minuman segala macam itu kan ada efek hormon endorfin kita dikeluarkan di situ, sehingga kita bisa terjebak di situ, terjerumus di situ. Kebanyakan dari remaja sekarang ini kan pasti pergaulan bebas biasa gitu ya Pak. Terus mereka juga kayak kurang mendengarkan dengan penyuluhan kayak gitu, terus menganggap remeh tentang penyuluhan seperti itu Pak. Iya, kelemahan kita memang menganggap remeh hal-hal yang kalau orang dulu itu
takut gitu ya. Iya, betul. Kalau istilah kalau dulu kan nggak ada istilah pacaran dan cuman zaman sekarang ya ramai pacaran ya. Nah, kalau kita tidak memang kontrol itu dengan baik, keluarganya atau orang tuanya kontrol berpacaran atau segala macam itu tidak baik, makanya banyak sekarang kasus hamil di luar nikah. Banyak banget. Ketika kita sudah hamil di luar nikah, otomatis pendidikan bisa putus, ya. Pendidikan bisa putus, kemudian masa depan perempuan mungkin ya sudah enggak, apalagi nih sudah keluarga, sudah tidak respect lagi, ya. Kemudian bahkan sudah bisa dikucilkan, Iya, betul. ya. Nah, itu akan sangat berdampak pada psikologis seseorang. Bahkan bisa kalau terlalu pressure-nya terlalu tinggi bisa mungkin sampai bunuh diri. Kan banyak kasus-kasus yang ditinggal hamil, yang menghamilinnya nggak tahu Nggak siapa, jawab. karena tingginya pressure dari lingkungan kan bisa bunuh diri. Dan sampai segitunya. Dan sekarang itu dianggap biasa lah kalau seks pranikah ya. Kalau lagi pacaran itu dianggap biasa, padahal itu efeknya sangat luar biasa. Belum lagi penyakit. Betul. Dari segi kesehatannya. Sedikit kata-kata, Mbak, Kata-kata buat apa nih? buat hari ini dan untuk mereka. Buat hari ini dan mereka ya. Oke, untuk kata-kata hari ini harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Esok menjadi rahasia dan biarlah menjadi rahasia. Untuk remaja atau semua golongan umur ya, supaya tidak terjebak dalam lingkungan pergaulan bebas ya, pertebal keimananmu kepada Tuhan, kemudian cobalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. perhatiannya hari ini dan penjelasannya sangat singkat dan tapi kami dapat memahaminya. Mudah-mudahan. Oke, itu tadi bincang-bincang kami sehari ini. Terima kasih, see you next time teman-teman. Assalamualaikum.